Bab 001. Ibu mau malam ini, kamu tunaikan sunnah Rasul, nak. Tugasmu pada negara selesai, sekarang tugasmu pada ibu yang harus dilanjutkan. Cintai dan sayangi istrimu. Hormati dia seperti kamu ke ibu. Kata-kata ibu terus mengalun di pikiran Waldan. Entah mengapa hal itu menjadi beban tersendiri hingga tak ada raut kebahagiaan saat membayangkan momen yang disebut sebagai malam pertama seperti kebanyakan pengantin baru. Ya, sudah 6 bulan momen itu tertunda. Karena setelah pesta pernikahan selesai, Waldan memilih untuk bergabung dalam tim penyidik kepolisian untuk terbang ke luar kota, menangkap Bandar Narak Asterisba, ketimbang menghabiskan masa cuti bersama istrinya. Mobil yang dikendarai Waldan memasuki kawasan perumahan. Di hari ketiga kepulangannya, ia masih sibuk mendalami kasus baru bersama tim reserse. Hari ini, ia menghabiskan waktunya seharian di rumah korban P3 pembunuhan dan berlanjut memantau proses autopsi yang dijalankan oleh tim forensik Polri. Di depan rumah, ia tak langsung masuk. Masih duduk santai di belakang setir sambil menyesap sebatang rokok dan menghembus asap pekat yang menguap di udara. Dari jarak beberapa meter kedua maniknya terpaku melihat lampu kamar yang masih menyala. Berarti istrinya belum tidur. Tapi, sedikit aneh karena kemarin wanita itu langsung berhambur keluar untuk menyambutnya. Aktivitas merokok itu ia akhiri lebih cepat. Puntungnya ia buang dari jendela mobil dan diinjak saat turun. Langkahnya berlanjut sampai dan ke teras dan lebih mengejutkan lagi, karena ternyata pintu tersebut tidak dikunci. "Chelsea, kamu di mana?" "Sar, saya di sini, Mas." Derit pintu kamar mengalihkan perhatian Waldan. Dan detik berikutnya, ia mematung dengan ekspresi terkejut. Bagaimana tidak, saat ini, Chelsea sedang berdiri di ambang pintu kamar, dengan penampilan yang sangat jauh berbeda dari biasanya bahkan, Waldan bisa menghirup aroma terapi dari dalam kamar. Mereka. Alih-alih langsung memuji, wajah Waldan tetap datar saja. Ia berjalan sambil membuka rompi hitam yang masih melekat padanya. "Aku mau mandi, tolong siapkan air dan pakaianku." "Semuanya sudah aku siapkan. Ada yang lain?" Waldan menggeleng pelan, melanjutkan langkahnya melewati Chelsea begitu saja. Ia benar-benar tidak memuji, hingga senyum di wajah Chelsea perlahan menguap, dan kehilangan kepercayaan diri. Di tepi tempat tidur, Chelsea menunggu dengan cemas. Mencoba memikirkan kata-kata yang tadi diajari ibunya. Lah pikir sudah hafal semuanya, tapi ternyata isi kepalanya sudah tertutup oleh ketakutan yang mungkin saja terjadi. "Kamu kenapa nggak tidur?" Chelsea terkesiap, matanya langsung tertuju kepada Waldan yang baru saja keluar dari kamar mandi. Pria itu sudah mengenakan pakaian yang tadi disiapkan. "Nggak bisa tidur. Aku nungguin Mas pulang, kirain 2. Bakal nginep di TKP lagi. Mau makan dulu, Mas?" "Sudah," jawabnya singkat, sembari mengeringkan rambut yang masih basah dengan handuk kecil di tangannya. Ia berjalan hingga ke depan meja rias. Dengan seluruh kepercayaan diri yang tersisa, Chelsea membawa kedua kakinya, mendekat. Menghalangi pandangan suaminya yang tegah bercermin. Saat ini mereka saling berhadapan, dan di saat bersamaan pula nyali Chelsea untuk lebih agresif, lenyap. "Kamu mau apa, Sa?" Aku
Tangannya bergerak, menyentuh lengan suaminya. Aku pakai baju pemberian ibumu, bagus nggak? Tatapan teduh Chelsea membuat jari-jari tangan Waldan mengepal kuat di sisi tubuhnya, sembari menelan selaiva hingga jakunnya bergerak naik. Dari luar saja, ia tahu jika istrinya sangat molek. Ia laki-laki biasa, sudah pasti tergoda. Tangan kanannya terangkat, mengapit dagu Chelsea dengan jari-jarinya. Satu tangan yang lain, melingkar di pinggang ramping Chelsea. Ia memajukan kepalanya, saat arus deras dalam diri membangkitkan hasratnya. Namun, saat ia mulai terbawa arus, tiba-tiba ponsel di atas nakas berdering. Chelsea menoleh lebih dulu, tetapi tangan Waldan bergerak lebih cepat, menyambar ponsel tersebut. Aku angkat telepon sebentar. Iya, Mas. Chelsea masih menunggu dengan setia. Namun, ternyata cukup lama. Ragu-ragu ia mengintip dari celah pintu dan mendapati suaminya masih bicara dengan seseorang di ujung telepon sambil memijat tekuk lehernya. Berjalan mondar-mandir di depan sofa. Melihat Waldan menutup telepon, Chelsea segera kembali ke posisi semula. Aku harus ke kantor sekarang. Kunci rumah, aku tidak bisa pulang malam ini. Tapi Mas, ini kamu baru pulang dari luar kota. Apa tidak bisa tetap di rumah semalam saja? Chelsea berusaha menahan Waldan, dengan memegangi lengannya. Aku butuh kamu. Kita baru menikah 6 bulan lalu dan aku belum pernah menghabiskan waktu sama kamu. Untuk sekedar makan, ngobrol atau jalan-jalan, kita nggak pernah, lanjut Chelsea menjatuhkan harga diri, serendah-rendahnya demi menyempurnakan ikatan di antara mereka. Kamu apaan sih? Banyak nuntut. Menepis tangan Chelsea dari lengannya dengan kasar. Aku bukan sekedar bekerja tapi ini tugas penting. Kamu paham tidak sih, semua wejangan saat kita pengajuan nikah 6 bulan, Suami Mbak Widya dan yang lain juga sibuk, tapi tetap punya waktu untuk istrinya, meski hanya 2-3 jam. Katanya, anggota Reskrim Polri yang nikah punya masa cuti, tapi kenapa kamu tidak, Mas? Jujur saja, kamu sengaja menghindari aku ya, kamu nggak suka, tapi kenapa aku dinikahin? Tanya sama Mediang bapakmu. Serga Waldan, matanya memerah marah. Tak berperasaan. Karirku lagi naik-naiknya, kenapa malah dikasih wasiat buat nikahin kamu, beban banget tahu nggak? Kalau aku gagal naik pangkat, itu semua gara-gara kamu. Kata-kata Waldan bagai ribuan anak panah yang tertancap di hati Chelsea. Berbulan-bulan tak banyak bicara, dan saat dipancing sedikit saja, sifat aslinya langsung keluar. Beban. Lirih Chelsea, matanya mulai berkaca. Kamu berhak menolak Mas, tapi aku berhak bahagia. Kita sudah menikah kenapa tidak saling menerima? 3. Aku udah berusaha ngertiin kamu, selama 6 bulan ini. Apa nggak bisa sehari aja kamu ngertiin aku, Mas? Katakan, aku harus gimana, biar kamu bisa nyaman. Nggak perlu gimana-gimana, diam aja bisa, kan? Jangan maksain keadaan, jujur, kamu terlihat sangat murahan dengan pakaian begini. Dek. Kedua kaki Chelsea serasa lemas, saat mendengar hinaan itu. Namun, sedikitpun ia tak membiarkan tangisnya pecah di depan Waldan. Suami macam apa yang menyebut istrinya seperti itu?
Aku tahu kamu mau nikah sama aku karena tahu aku pria berseragam dan punya tunjangan, kan? Aku bukan wanita seperti itu. Sudahlah. Lebih baik kamu banyak-banyak bersyukur karena jadi istriku. Andai bukan karena ibu sakit, sudah sejak awal aku mau. Mau apa, Mas? Sela Chelsea. Ayo coba ucapkan. Aku mau dengar. Mendekatkan telinganya kepada Waldan. Aku mau dengar apa yang kamu inginkan sekarang. Waldan kembali terdiam, beberapa saat sebelum akhirnya kembali berucap, kunci pintu, aku sudah telat. Besok tolong jemput Mbak Nia di bandara, bilang saja aku masih kerja, nggak bisa izin. Namun akhirnya hanya itu yang Waldan ucapkan. Chelsea menunduk sebentar, dan saat kembali menatap ke depan, Waldan sudah meninggalkan kamar. Suara mesin mobil dari halaman depan, membuat Chelsea segera mengintip ke jendela, memandang mobil suaminya yang bergerak cepat meninggalkan pekarangan. Dadanya sesak bukan main, saat ditinggalkan di saat ia membuang jauh-jauh rasa malu dan harga dirinya. Ia pakai gaun tipis itu, demi menyenangkan suami, tapi malah dianggap murahan. Astagfirullah. Ia duduk di tepi tempat tidur, dan mulai meluapkan kesedihannya, sendirian. Malam ini, untuk pertama kalinya ia menjadi seorang penggoda di hadapan suaminya, dan Chelsea pastikan ini yang terakhir kali. Pagi ini Chelsea ikut menjemput kakak iparnya yang baru saja pulang umroh. Dilanjutkan acara syukuran kecil-kecilan di rumah, bersama keluarga suaminya. Meski sudah menikah 6 bulan, Chelsea masih merasa asing dengan keluarga itu, terlebih ia selalu dibanding-bandingkan dengan istri kakak kedua Waldan yang berprofesi sebagai seorang karyawati perusahaan swasta. Ketimbang ikut duduk mengobrol, Chelsea memilih untuk menyibukkan diri, membersihkan meja prasmanan, mengangkati piring kotor dan masukkannya ke keranjang untuk dibawa ke dalam. Chelsea, kemarilah. Panggil Mbak Nia kakak tertua Waldan, yang baru pulang dari Tanah Suci. Ia sedang duduk di depan koper besar, berisikan oleh-oleh dari Tanah Suci, dikelilingi kerabatnya. Itu untuk kamu. Belum juga Chelsea merapatkan duduknya, Mbak Nia sudah melemparkan gamis berwarna hitam kepadanya. Gamis dengan aksen manik dan renda di bagian tengahnya. Maaf ya, cuma bisa kasih itu, di sana apa-apa mahal. Nggak apa-apa, Mbak. Terima kasih. Di sisi lain, Chelsea melihat Suri, istri kakak kedua Waldan, diberikan banyak oleh-oleh. Mulai dari gamis, coklat, manisan, sajadah, gelang, parfum dan satu set cangkir. 4. Dan teko berwarna gold. Jangan iri, dan jangan nanya kenapa Suri lebih banyak ya, sahut Mbak Nia, saat menyadari Chelsea memperhatikan iparnya satu itu. Dia kan, yang tinggal sama ibu, ngurusin ibu yang lagi sakit. Chelsea juga tiap hari liatin ibumu, sahut seorang tetangga, yang nampak tak terima. Dia yang gendong ibumu ke toilet, mandiin, nyuapin. Suri, kan kerja, mana punya waktu meski satu atap. Nggak setiap hari juga kok. Cinglela, kebetulan lihat dia aja. Biasanya juga aku kok, timpal Suri tak mau kalah. Suri begitu amat sama Chelsea. Kapan lu ngurusin sih? Sudah, Cing. Chelsea saat menoleh ke belakang sebentar sebelum akhirnya kembali menatap kakak iparnya. Nggak apa-apa, Mbak.
Nggak perlu diperjelas, saya tahu kok dan nggak iri sama sekali. Saya datang bukan karena oleh-oleh. Tak ada yang berani bicara setelah mendengar penuturan Chelsea. Kepala Chelsea semakin terasa pening karena situasi ini. Ia segera meneruskan aktivitasnya mengangkat semua piring ke belakang dan berpamitan pulang, karena siang ini ada kegiatan di kantor Bayangkari. Sebelum pulang ia berpamitan dengan mertuanya di kamar, kemudian kembali ke ruang tamu. Saya pulang dulu, Mbak, ucapnya menyalami tangan Mbak Nia. Iya, hati-hati di jalan. Besok panggilkan Waldan ke sini. Insya Allah, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak beberapa yang lain, terus memandang kepergian Chelsea hingga menghilang dari balik pintu depan. Cuma datang bentar terus pulang, menantu kok gitu, celetuk Mbak Nia. Setidaknya dia udah cuci piring dan beres-beres, sahut Suri. Biasanya cuma tiduran di kamar ibu. Seharian. Astagfirullah. Mbak Nia kembali sibuk dengan kopernya. Sebenarnya Waldan bisa nikah sama yang lebih setara pendidikannya, tapi malah dapat wong deso. Satu-satunya hiburan Chelsea adalah saat bertemu dengan para teman-teman sesama anggota Bayangkari. Meski terkadang ia iri, melihat satu persatu teman-temannya sudah hamil padahal jarak pernikahan mereka tidak terlalu jauh. Bahkan ada yang baru menikah 3 bulan sudah positif hamil. Chelsea nih, pasti nyusul sebentar lagi, sahut seorang wanita sambil merangkul Chelsea. Suaminya baru pulang setelah 6 bulan ikut memecahkan kasus besar di Samarinda. Sudah beberapa hari ini pasti ngamar terus ya, Sa. Chelsea hanya tersenyum kecil. Oh ya Sa, pagi tadi aku ke rumah sakit Polri, ketemu Mas Waldan, sahut salah seorang yang lain. Dia lagi sama sepupunya yang dokter itu, siapa namanya? Nah. Kak Nada. 5. Nah iya. Aku lihat tangan suamimu diperban. Abis jatuh waktu tugas, iya. Mulut Chelsea terbata, bingung harus menjelaskan apa karena ia tidak tahu apapun. Teman-teman seprofesinya, semakin penasaran, dan menunggu jawaban darinya. Iya, biasalah. Pada akhirnya, jawaban singkat itu yang keluar dari mulut Chelsea. Seburuk apapun hubungan rumah tangganya sekarang, ia tidak pernah menceritakan keburukan suaminya pada orang lain, bahkan pada ibunya sendiri. Tak lama, Ketua Bayangkari datang. Semuanya kembali ke posisi semula, untuk menyanyikan lagu himne Bayangkari sebagai pembukaan pertemuan bulanan itu. Ya, Chelsea sangat aktif dalam mendukung suaminya sebagai perwira polisi dan selama itu pula ia diabaikan karena tugas. Meski sebenarnya tidak sepenuhnya tugas menyita waktu Waldan. Di Jalan Raya Pusat Kota, Jakarta. Waldan mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas rata-rata. Fokusnya terbagi, karena di sisi kiri kursi setir, seorang wanita sedang menangis terisak sembari mengoceh tanpa henti. Hal itu pun seolah diabaikan oleh Waldan yang memilih untuk fokus memperhatikan jalan di depan sana. Wanita itu bernama Nada Harvina. Sepupu Waldan dari pihak ayahnya. Mereka sangat dekat sejak kecil, dan sampai sekarang, kepedulian Waldan masih sama. Curahkan semuanya kepada wanita itu, dan mengabaikan pernikahannya sendiri. Turunkan aku, Wal. Kamu gak akan paham sama kehidupan rumah tangga aku dan Mas Yoga. Aku sangat takut sama orang tuaku, dan
Dan kamu masih berniat kembali padanya. Waldan menghardik kesal, melirik wanita di sampingnya dengan sinis. Bucin tolol. Dia sudah main tangan, Nat. Masih saja pertahanin, apa yang kamu cari, hah? Cuma karena dia kaya, kamu jadi gini. Aku nggak rela kamu disakitin, Nat. Dia laki-laki pengecut yang nggak bisa menghargai kamu sebagai istrinya. Sekarang aku antar kamu pulang ke rumah orang tuamu.